Oke, kita lanjutkan pada berbagai macam funds secara matematika. Funds di sini tadi kita sudah funds yang berbentuk lurus saja, ini tanpa ada gelombang. Silakan dimaknai sendiri. Bisa juga berbentuk kuadrat, bisa berbentuk pangkat 3. Ini kalau pangkat 3 sempat ada pergerakan, kemudian sedikit ada titik kritis di sini atau titik datar, kemudian menanjak lagi. Atau fans yang berbentuk, kalau dia berpangkat 4 itu sudah mirip dengan pangkat 2. Jadi jalan terjal dulu menurun, kemudian memperoleh titik kritis. Setelah itu jalan yang terjal menaik untuk hasil yang lebih besar. Jadi untuk yang berbentuk pangkat kita cukup sampai situ, kemudian kita lihat yang bentuk-bentuk yang lain yang ada pada matematika. Bisa jadi juga fundsnya berbentuk sudut, ini yang kayak cos A. Ini mungkin yang paling banyak. Jadi dia berbentuk berfluktuasi, dia berbentuk pangkat 2. Intinya kadang kalau kita ikuti menurun, dia menyebabkan kita menjadi misalnya apa bentuk negatif, atau kehidupan kita tidak terlalu bagus, tapi tidak lama kemudian hasilnya sampai pada titik di mana langkah-langkah yang kita ikuti pada funds ini adalah menanjak atau menghasilkan juga kehidupan yang bagus. Titik kritis ini kemudian turun lagi. Inilah yang banyak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kadang kalau kita mengikuti misalnya funds tertentu mengenai apa urus-urusannya, membuat kita turun, tapi kadang juga membuat kita naik. Dan ya, sebagai manusia normal pasti kita akan menghasilkan juga fungsi yang seperti ini. Ataukah ada juga fungsi-fungsi khusus? Ada funds yang memang terbentuk, kalau istilah matematik itu nilai mutlak. Nilai mutlak itu dia tidak titik kritis ini semacam runcing ujungnya, jadi menurun tajam, setelah itu menurun tajam tanpa ada semacam gaya ini. Ini untuk bentuk kuadrat. Meskipun tetap saya katakan tadi, Vicky tetap mempunyai hak akses atau mengendalikan apakah dia mau sedikit agak landai atau dia mau menempuh yang sangat tajam ini. Tidak ada masalah. Perandayana, nanti kita lihat perandayana. Kita lihat dulu macam-macam funds sedikit. Secara matematika masih ada bentuk yang unik, yaitu bentuk logaritma. Ya, logaritma di sini fundsnya sambil logaritma ini. Ya, ini juga bentuk logaritma yang ini kalau saya anggap juga bagus, karena dari arah bawah kemudian menaik, kita naik, setelah itu tidak terlalu terjal. Jadi pada saat kita mau menggapai suatu cita-cita, mungkin kita menempuh jalan yang sangat terjal, tapi begitu kita sudah menghasilkan atau memperoleh, sudah merasakan cita tersebut, maka jalan selanjutnya tidak terjal lagi, tapi cenderung makin ke arah yang kehidupan lebih baik. Ya, ini juga apa funds yang berbentuk tadi logaritma. Oke, itulah bentuk-bentuk logaritma, bentuk-bentuk funds yang tetap bikin aki yang berhak untuk menentukan apakah dia mengikuti funds bagaimana bentuknya ini, ya, ini secara matematika, ataukah dia mau yang sangat terjal yang kayak begini, ya. Itu tergantung pada semua. Oke, sekarang kita lihat ini akan hubungan antara Fibonacci dan Dayana. Kira-kira di mana, bagaimana peran Dayana terhadap ini kan, ya, kalau fundsnya nanti Dayana yang dikalikan dengan funds, ini kan funds ini kan. Sekarang bagaimana pengaruh Dayana terhadap hubungan mereka, sementara terhadap juga ini yang Fibonacci terhadap fundsnya.
bukan Dayana terhadap fansnya. Nanti kita, kalau Dayana terhadap fansnya bisa tersendiri. Bagaimana peran Dayana terhadap hubungannya antara Vicky Nasi dengan fans plus Dayana? Ya, kita mulai dengan dulu yang agak gampang kita lihat, yang tadi hubungan yang umum, yaitu yang berbentuk sin, yang melik-lik seperti ini, yang kadang turun kadang naik. Oke, kalau Vicky dia mempunyai hak akses, bagaimana, apakah dia mau memperkecil ombak? Ya, tergantung juga kondisinya. Dia memperkecil, bahkan bisa menjadikan seperti jalan yang lurus atau tidak ada riak sama sekali, meskipun juga hasilnya juga tidak ada sama sekali. Kalau kita misalnya yang agak berombak begini, ya kita bisa mendapatkan juga kehidupannya lebih layak. Kadang juga nanti suatu waktu menurun. Nah, ini kan ombak kehidupan. Sekarang kita lihat bagaimana peran Dayana. Misalnya Vicky Naki akan menempuh jalan ini. Peran Dayana di sini ternyata dia tidak akan mengubah mengenai pendirian daripada Vicky Naki atau fans. Dia hanya bisa mengarahkan apakah langkah-langkah itu cenderung ke arah yang bisa ke arah yang negatif atau ke positif. Kalau misalnya Dayana dalam keadaan stagnan atau tidak berbuat apa, maka Vicky Nasi yang paling menentukan. Dayana di sini hanya tidak mengubah bentuk atau pola dari Vicky, tapi dia bisa mengarahkan ke negatif atau positif. Meskipun tetap Vicky Nasi yang berpeluang untuk menentukan bentuknya. Oke, seperti itulah peran Dayana. Biar apapun bentuk daripada fans itu, untuk begini Dayana ya, dia akan menyimbangkan, mau ditempatkan di mana. Ya, yang seperti ini. Itulah hubungan-hubungan ini antara Vicky Naki dipengaruhi oleh fans plus Dayana. Karena fans muncul ini karena fans lebih membludak atau makin banyak setelah Vicky Nasi collab dengan Dayana. Tapi meskipun sebenarnya tanpa Dayana di sini, Vicky Nasi juga mempunyai fans tersendiri. Tapi oke, lebih seru kita akan bahas Vicky Nasi dengan Dayana. Itulah hubungan antara Vicky Nasi dan Dayana. Setelah ada fans yang muncul, itu istilahnya dia membuka peluang bagi Vicky Nasi dan Dayana untuk berbuat lebih jauh lagi. Jadi fans di sini fungsinya sangat penting. Ya, cuma hati-hati, apa dia akan kita mau ikuti fans ke arah negatif atau positif, itu tergantung Vicky Nasi sendiri. Oke, yang pertemuan ini menggunakan Vicky dan Dayana. Nah, persamaan yang terbentuk ya persamaan love, dan Vicky bisa memperkecil love-nya, memperbesar. Begitu juga Dayana mempunyai hak juga untuk memperbesar cintanya, love-nya atau pada Vicky. Dan untuk lebih menariknya, kita mesti berikan tambah gambaran yang berbentuk 3 dimensi. Mohon maaf, komputernya mulai kewalahan untuk tampilan 3 dimensi. Ya, inilah tampilan 3 dimensi daripada bentuk seni daripada matematika sendiri. Dengan menggabungkan beberapa persamaan, di sini persamaannya adalah Y dikurang akar nilai mutlak X berpangkat 2 ditambah atau plus X kuadrat. Ini sama dengan Vicky kali Dayana. Ya, ini Vicky kali Dayana adalah berbentuk angka. Ya. Kemudian masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Oke, inilah beberapa model bentuk-bentuk 3 dimensi persamaan matematika yang bisa kita gambarkan dengan juga mengenai keadaan sehari-hari. Bentuk yang ini secara 3 dimensinya.
Kemudian bentuk, ini ya bentuk tadi, bentuk X kuadrat. Bentuk X kali pangkat 2. Kemudian bentuk sin. Bentuk indah persamaan matematika. Bentuk sin kuadrat dan cos X. Kemudian bentuk nilai mutlak. Dan akhirnya bentuk yang agak rumit. Oke, terima kasih sudah menonton yang kali ini. Tolong diambil hikmahnya dan ingat tetap belajar matematika. Oke, demikianlah penyampaian dari saya. Selanjutnya kita lihat bagian penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.